Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurrahmah, NPM 1975429, Program Studi Agribisnis Pangan, akan menjelaskan pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian serta pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pemasaran harus mengajarkan konsumen hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dan manfaat produk, di mana harus membelinya, bagaimana menggunakannya, bagaimana meliharanya, dan bagaimana membuangnya. Kemudian, adapun unsur-unsur yang tercakup dalam pembelajaran, terdapat 3 unsur. Yang pertama, motivasi atau dorongan yang berdasarkan atas kebutuhan dan tujuan atau sasaran merupakan pemacu pembelajaran. Terus yang kedua, isyarat merupakan stimuli yang memberikan arah bagi motif, berfungsi mengarahkan dorongan konsumen. Yang ketiga yaitu respon, cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat. Kemudian definisi belajar atau pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dari definisi di atas adalah pembelajaran konsumen adalah suatu proses yang berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh pengetahuan baru di mana ia menerima informasi melalui panca indera dan berpikir dari pengalamannya. Sehingga semua proses belajar ini akan pengaruhi apa yang diputuskan, apa yang dibeli, dan apa yang dikonsumsi. Kemudian pengalaman memainkan peran dalam proses belajar. Belajar tidak selalu terjadi karena disengaja, sehingga dapat kita katakan bahwa pengetahuan baru dan pengalaman pribadi juga berfungsi sebagai timbal balik bagi individu dan memberi patokan pada perilakunya di masa mendatang dalam situasi yang serupa. Kemudian, teori pembelajaran terdapat 2 teori. Yang pertama, teori perilaku dan teori kognitif. Teori perilaku sendiri berdasarkan perilaku yang dapat diamati atau respon yang muncul sebagai hasil pemaparan terhadap marketing stimuli. Sedangkan teori kognitif merupakan pembelajaran sebagai fungsi proses mental yang murni, sering merupakan respon terhadap pemecahan masalah. Selanjutnya, teori pembelajaran perilaku meliputi 3 teori. Yang pertama, pengondisian klasik, pengondisian instrumen atau operan, pembelajaran melalui pengamatan atau observasi. Pengondisian klasik merupakan mengapa semua organisme atau binatang maupun manusia dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui pengulangan atau pengkondisian. Kemudian pengaplikasian pengondisian fisik. Yang pertama yaitu family branding. Contoh dari family branding sendiri, merek ABC. Pertama kali hanya ada batu baterai saja. Namun kemudian diperluas menjadi bermacam produk seperti kecap, sirup, sambal, mie, dan sebagainya. Kemudian ada mitu produk. Mitu produk sendiri diartikan sebagai suatu konsep yang membuat kemasan mirip dengan kemasan produk pesaing. Yang biasa melakukan ini adalah follower yang berusaha membuat kemiripan dengan produk kemiripan pasar. Para pesaing yang menciptakan produk mitu produk ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa produknya memiliki citra yang baik seperti layaknya produk dengan merek yang sudah ternama. Contoh dari mitu produk terkadang juga disebut look alike packaging. Kemudian adapun similar name. Similar name merupakan sama dengan mitu produk yang memiliki arti pesaing ingin membuat citra produknya sama dengan produk pemimpin pasar di mata konsumen. Kemasan tersebut diharapkan bisa membuat konsumen menarik asosiasi kualitas antara kedua produk tersebut. Contoh dari similar name yaitu Rodeo, merek biskuit, Nyam-Nyam vs Nyam-Nyam, merek snack anak-anak, kemudian Toko vs Toho, produk Sinatari, kemudian ada Gucci vs Gucci, produk tas atau aksesoris. Kemudian
Ada licensing. Licensing sendiri merupakan praktek pemberian nama produk atau merek dengan menggunakan nama-nama selebriti, nama desainer, nama produsen, nama perusahaan, bahkan tokoh-tokoh film kartun. Nama-nama tersebut digunakan sebagai merek dengan prinsip dan tujuan untuk menimbulkan citra positif terhadap produk-produknya. Citra positif yang telah terbangun dari tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat mengalir kepada produk-produk yang menggunakan nama-namanya. Contoh produk licensing yaitu Calvin Klein, Christian Dior, Charles Jordan, dan Paris Hilton. Kemudian pengkondisian instrumental atau operan merupakan pembelajaran terjadi melalui proses mencoba atau trial and error, di mana kebiasaan tersebut sebagai hasil ganjaran yang diterima untuk tanggapan atau perilaku tertentu. Operant conditioning atau dari sudut perilaku konsumen, pengkondisian instrumen merupakan konsumen belajar dengan pemakaian produk mencoba. Contohnya, konsumen yang mencoba beberapa merek dan model celana jeans sebelum menemukan model yang cocok dengan bentuk badannya. Berikut gambar 7.10 model pengkondisian instrumen, di mana situasi stimulus butuh celana jeans yang baik. Mencoba brand A, mencoba brand B, mencoba brand C, mencoba brand D. Pertama, underwear terlalu ketat, lalu mencoba produk B, underwear ketat di pinggang, lalu mencoba lagi brand C, ternyata underwear baggy di pinggang, lalu mencoba produk D, reward ukuran sempurna. Kemudian operant condition, penguatan perilaku dibagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif berbagai peristiwa yang memperkuat timbulnya tanggapan khusus, contohnya iklan sampo menunjukkan model dengan rambut tergerai indah. Kemudian penguatan negatif adalah daya tarik yang menekan rasa takut dalam pesan iklan. Contohnya, iklan kulit keriput tanda penuaan mendorong orang membeli produk skincare anti-aging. Kemudian pembelajaran model atau Fashion's model merupakan sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu dan hasil berikutnya yang terjadi, dan mereka meniru atau model berperilaku yang diperkuat secara positif ketika menghadapi situasi. Adapun proses pembelajaran model yang pertama yaitu model memperagakan perilaku dan mengalami konsekuensi. Kemudian pengamat melihat perilaku yang diteladankan dan konsekuensinya. Kemudian peragaan perilaku yang diteladankan atau yang dilakukan oleh pengamat akan meningkatkan atau menurun tergantung pada konsekuensi yang diteladankan. Kemudian implikasi pembelajaran, di mana terdapat peneladanan yang diterapkan dan respon yang diinginkan. Instruksi pakar wiraniaga yang menggunakan produk atau dalam iklan di tempat pembelian. Responnya menggunakan produk secara benar dan cakap secara teknis. Peneladanan yang diterapkan model-model dalam iklan mengajukan pertanyaan di tempat pembelian. Respon yang diinginkan mengajukan pertanyaan di tempat pembelian yang menonjolkan keutamaan produk dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.